Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam episode yang kelima ini kita akan meneruskan kajian tentang kisah Musa dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa lari sampai di tepi Lautan Merah. Diceritakan ketika kaumnya Nabi Musa dikejar oleh prajurit-prajurit kerajaan Raja Fir'aun, maka Nabi Musa diutus oleh Allah, lemparkanlah tongkatmu ke dalam Lautan Merah itu, agar kau bisa menyusuri, mengajak kaummu melewati, menyeberang Lautan Merah itu dari ujung sini sampai ke ujung sana, yakni bisa melewati Wad Siratul Mustaqim yang begitu dalamnya. Akhirnya dilemparkanlah tongkatnya sehingga terbelahlah laut itu menjadi ombak sebelah kanan dan ombak sebelah kiri, sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa bersama kaumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah makna hakikat dari cerita ini? Ketika hawa nafsu masih berkuasa, ketika Fir'aun masih berkuasa di dalam hati kita, ketika iblis dan setan masih menjadi penasehat diri kita di hati kita, maka lautan hayat itu merah. Lautan hayat itu merah. Jadi maknanya apa? Kehidupan manusia ini merah semua. Ibarat rapot, nilainya tidak ada yang baik, merah semua. Hidupnya merah, badannya merah, perbuatannya merah, ibadahnya merah, sholatnya merah, kerjanya merah, seluruh aktivitasnya merah, karena dihidupi oleh yang merah, karena dihidupi oleh hawa nafsunya. Karena apa? Karena tinggalnya di lembah dosa dan tinggal di lembah neraka, serba merah, serba kotor, serba najis. Itulah lambang Lautan Merah. Maka dari itu ketika hidup masih terkuasai hidup manusianya, maka semuanya akan merah. Segala tindak lakunya pasti terkuasai oleh hawa nafsunya. Jadi hati tak bertuhan, karena selama ini dirinya menjadi Tuhan atas seluruh gerak, tingkah, dan aktivitas badannya selama ini. Terakui sebagai kitalah yang berkuasa di dalamnya daripada Allah. Inilah Raja Fir'aun itu. Jadi semuanya tinggal di dalam neraka jahanam, apapun lakunya, yakni fana, hancur, diakui oleh iblis dan setan sebagai
penasehat dan pelakunya. Atas utusan iblis dan setanlah sehingga semua amal lakunya kembali ke lautan merah, ke dalam hayat yang merah. Karena hayat masih diakui hayat manusianya. Maka dibawalah umatnya Nabi Musa, maka dibawalah Bani Israel oleh Nabi Musa agar selamat dari lautan merah. Yakni ditunjukkan iman kepada Allah yang sebenar-benarnya iman. Agar apa? Agar selamat dari kungkungan, agar selamat dari perbudakan-perbudakan Raja Fir'aun, agar terlepas dari penjara-penjara Raja Fir'aun. Agar apa? Agar terlepas semua pengakuan-pengakuan Fir'aunnya daripada maksudnya agar kembali pengakuan-pengakuan Fir'aunnya kembali kepada Tuhan pencipta Fir'aun itu sendiri. Agar kembali kepada Tuhannya. Jadi Nabi Musa menyeru kepada Fir'aun dan kaumnya agar kembali ke jalan Tuhannya. Ketika kita masih di dalam perbudakan Fir'aun, maka kita disiksa di dalamnya. Maka dari itu, dengan imanlah, maka digambarkan Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk terlepas dari kungkungan dan perbudakan Fir'aun. Diajak melewati, menyusuri lautan merah itu. Maksudnya para utusan ini selalu mengingatkan bahwa iman itu sebenarnya begini. Iman itu adanya di hati. Jadi di dalam hati kita selama ini siapa yang jadi raja? Fir'aun kah atau Allah? Nah, ketika kita sudah sadar bahwa selama ini, oh ternyata selama ini Fir'aun yang berkuasa atas hatiku. Aku mau bebas, aku mau berpindah dari kerajaan Fir'aun, dari kungkungan Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun, mau pindah mengikuti iman yang dibawa oleh para rasulnya, oleh Nabi Isa. Jadi ikutlah Bani Israel mengikuti Nabi Musa, lari meninggalkan Raja Fir'aun, sehingga dikejar terus karena selamanya hawa nafsu, karena selamanya Fir'aun, karena selamanya iblis dan setan tidak rela dan tidak ridho manusia ini kembali kepada Allah. Jadi tidak akan rela dan tidak akan ridho. Hawa nafsu ini bila yang berkuasa hanya Allah, tidak ridho. Karena hawa nafsu selalu dibisiki, disesatkan oleh setan bahwa Allah itu tidak bisa apa-apa. Karena Allah itu goib, tidak ada. Hanya manusianya yang ada. Yang bisa duduk itu manusia, bukan Allah. Yang bisa berjalan itu manusia, bukan Allah. Yang bisa mengemudikan mobil itu manusia, bukan Allah. Hawa nafsu iblis dan setan selalu membisiki Fir'aun demikian. Sehingga tidak percaya bila Allah itu bisa apa-apa dan bisa bersiapa-siapa, bisa memerankan apa-apa dan bisa memerankan siapa-siapa. Jadi iblis dan setan selalu membisiki Fir'aun demikian, sehingga Fir'aun tersesat dari jalan Tuhannya. Sama dengan hawa nafsu kita selama ini, tidak akan pernah rela dan ridho bila yang mensolatkan diri kita Allah, yang memandikan diri kita Allah, yang mengibadahkan diri kita Allah, yang mendudukkan diri kita Allah, yang bisa memasakkan diri kita Allah, yang bisa memperjalankan kita ke pasar Allah. Tidak percaya selama ini kita. Karena kita masih di dalam kungkungan hawa nafsu. Karena selama ini kita masih tinggal di neraka jahanam bersama iblis dan setan. Maka datanglah para utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah yang memberitahukan kepada
seluruh manusia bahwa iman kepada Allah itu yang begini. Iman yang selama ini kita ikuti itu iman kepada iblis dan setan. Bila manusianya sudah dikehendaki oleh Allah, maka sadarlah manusianya sehingga mengikuti apa yang diperintahkan oleh utusan-utusan Allah itu. Jadi manusia berbondong-bondong mengikuti apa yang diungkap, apa yang diserukan oleh utusan-utusan Allah agar bisa menuju kepada iman yang demikian, iman yang benar, iman yang lurus. Maka kemudian larilah Nabi Musa dan bersama umatnya berlari menuju ke tepi Lautan Merah. Maksudnya adalah lari untuk membelah, membongkar, mengobrak-abrik hawa nafsunya. Jadi dibelalah dengan tongkatnya Nabi Musa. Apa tongkatnya itu? Tongkat itu adalah tongkat takwa. Tongkat itu adalah tongkat la ilaha illallah. Tongkat itu adalah tongkat subhanallah. Tongkat itu adalah tongkat la haula wala quwata illa billah. Tongkat itu adalah tongkat tongkat Allahu Akbar. Jadi semua kalimat thayyibah itu ada di dalam tongkat itu. Untuk apa? Untuk menyeberang agar bisa meniti wat siratal mustaqim. Tanpa tongkat itu, tanpa buruk itu, tanpa kendaraan itu, kita takkan bisa melewati wat siratal mustaqim. Jadi makna secara syariatnya seolah-olah kita menunggangi buruk. Seolah-olah kita menunggangi sesuatu untuk meniti wat siratal mustaqim. Secara syariatnya itu kan bayangan-bayangan manusia. Karena manusia yang dibayangkan ya laku badaniahnya. Seolah-olah yang berlaku di alam gaib nanti itu laku badannya. Sementara Allah itu hanya memandang yang batin, berarti yang berlaku apa? Laku batiniahnya, bukan tohirnya. Tohirnya tidak dipandang oleh Allah. Laku batinnya lah yang dipandang. Bila batinnya salah, tohirnya pasti salah. Bila batinnya benar, pasti tohirnya benar. Jadi di sisi Allah itu laku batin yang dipandang. Jadi yang dipandang Allah itu filmnya daripada bioskopnya. Karena tanpa film bioskopnya tak ada. Adanya bioskop karena ada filmnya. Jadi filmnya lah yang lebih berarti daripada bioskopnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi kisah Nabi Musa ketika akan membelah Lautan Merah. Di episode yang akan datang, di episode yang terakhir yang ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.